di program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang kajian saya, yaitu mata kuliah ilmu kepelatihan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PJKR semester 7 dengan kode mata kuliah 1510D15 diselenggarakan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait konsep melatih, karakteristik pelatih, konsep melatih olahraga. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi PJKR. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi tanya jawab dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas proyek individu dan kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan yang sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini cooperative learning dan PBL dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi, karya ahli, agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ilmu kepelatihan pada pertemuan 7, yakni pelatihan kondisi fisik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan filosofi melatih. 2. Mahasiswa mampu mempraktekkan peningkatan kondisi fisik pada atlet. Dan ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep, teori, filosofi, kajian tentang melatih cabang olahraga. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah ilmu kepelatihan pada program studi PJKR Universitas Muhammadiyah Kuningan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya di mata kuliah ilmu kepelatihan. Sebelum mulai saya absen dulu ya. Absen lanjutan. Aldi balik. Asal saya kuliah. Dani, jadi apa nih? Baik, saya bilang, para yang suara, puji berganti, kemudian, Muhammad Sarul, Nabil, Musbayu, Rehan Bodi, ini banyak saya kenapa ya? Resto Prayoga, iya Pak. Apa itu mobil? Penting ayat. Lalu untuk meningkatkan perencanaan, barangkali teman-teman
puspa lagi. Nah, puspa mengakhir. Yang biasa dilakukan dalam meningkatkan perencanaan itu seperti apa? Biasanya pakai alat sih Om. Alat? Kayak pul dan enggak pakai tali. Yang dilakukan seperti apa? Ya dia mungkin wanita atau enggak kayak rajikan itu. Ya betul. Jadi untuk latihan perencanaan itu biasanya memang ada yang pakai pul atau pakai yang lari jejak ya. Ada yang loncat-loncat, ada lagi sataran. Ya. Nah, banyak juga yang menyamakan antara perencanaan dan quickness. Jadi agility dan quickness itu ada yang bukan ada, kebanyakan mereka menganggap bahwa itu satu hal yang sama. Nah, kalau quickness itu reaksi, ya. Kenapa saya agak keluar dari agility sendiri ya? Karena dari beberapa kali diskusi sering terjadi perbedaan pendapat antara agility dan quickness. Jadi quickness itu ada yang menganggap bahwa itu masih agility. Agility adalah quickness adalah agility. Nah, quickness itu kan reaksi. Kalau agility itu dia melakukan perubahan arah dengan keinginannya sendiri. Ya misalkan kalau atlet sepak bola untuk lewati lapangan. Nah, kalau quickness reaksi biasanya terutama kalau basket yang paling kelihatan. Basket itu kan kebanyakan defense-nya itu 1 lawan 1 ya. Jadi yang quickness-nya bagus itu dapat menjaga musuhnya dengan baik. Jadi musuh biasanya dribbling bola dia lincah, dia melakukan perubahan arah. Nah, yang menjaga quickness-nya harus bagus reaksinya. Ketika yang menyerang melakukan perubahan arah, dia harus cepat melakukan perubahan arah lagi. Jadi kalau yang lincah dengan keinginannya sendiri, ya. Kalau quickness dia menunggu reaksi dari lawan, gitu ya. Jadi kayak silat, musuh menang ya. Nah, quickness kita ya reaksi kita kalau sudah nangis atau seperti apa, gitu ya. Kalau reaksi kita jelek, terendam mulutnya jelek, muka kita terendam, atau mulut kita terendam. Tapi kalau reaksi kita bagus, muka kita mengerang, atau biasanya kita saya nggak tahu sih seperti apa ya. Cuma kalau saya kan di basket, jadi kalau defense musuh melakukan perubahan arah, ya saya otomatis harus mengikuti perubahan. Ya. Jadi peningkatannya itu bisa dengan tadi dari jejak atau dengan tiang jejak atau sekarang. Oh, ada lagi yang mau berbagi pengalaman, misalkan latihan perencanaan. Kalau tadi saya kan menyebutkan latihan jejak dan satarannya. Barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami latihan yang berbeda gitu. Ya baik, terus sekarang barangkali ada barangkali ada pendapat atau apa tentang perencanaan yang tadi Kulnas misalkan. Sebelumnya nanti di pendapat Pak terkait dengan fitness tadi, kalau misalkan fitness itu kurang lebih sama kayak refleks ya. Iya betul. Kayak misalkan kalau saya kan di bela diri ya, kalau misalkan itu kan karena refleks ya, fitness ya. Nah kalau dari segi latihannya, kalau dari bela diri itu kita tuh kayak sparring ringan. Jadi pada saat kita refleks menang itu karena emang terbiasa sparring. Nah kalau misalkan pendapat dari saya gitu kalau dari bela diri. Ya. Jadi ya refleks itu memang reaksi kan, refleks itu berarti reaksi dia bagus. Cuma tidak cukup hanya dengan melakukan sparring, ada latihan khusus untuk latihan reaksi. Misalnya kalau kalian pernah lihat yang benda dijatuhkan, kita siap bahwa bisa ditangkap atau enggak. Dua pilihan apa yang kita mau, misalnya barang kecil kita jatuhkan yang dilatihnya bisa menangkap atau enggak. Tanpa kita diberitahu yang mana yang akan dijatuhkan gitu kan. Jadi harus siap. Salah satunya sampai seperti itu. Ya.
Ada lagi. Benar, refleks itu ya reaksi. Karena seorang kiper ketika kena penalti, dia refleksnya jelek. Berarti kan sekarang bola di tendang ke arah kanan, dia diam aja, berarti kan refleksnya atau reaksinya juga jelek, berarti ya refleksnya weakness. Gitu. Tapi itu bukan kelincahan ya, beda ya. Dari ada lagi setelah apa tadi ability ya, ada lagi bisa untuk materi fisik ya sebetulnya masih ada beberapa kondisi yang harus diterangkan. Tadi kita sudah daya tahan dan pencahayaan. Ada lagi fleksibilitas, terus ada kekuatan, ada juga power. Cuma karena waktu yang terbatas ya, yang kita sudah hampir habis ya. Jadi untuk yang pesan itu nanti kita di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan ini mungkin disebutkan. Terima kasih atas sudah semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang dua materi tadi.